Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang studi kasus keamanan jaringan. Saya juga akan memberikan contoh kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia beserta solusinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke topik pembahasannya. Apa sih keamanan jaringan itu? Definisi keamanan jaringan sendiri yaitu bidang keamanan siber yang bertujuan untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari ancaman siber. Adapun tujuan dari keamanan jaringan itu sendiri yaitu untuk melindungi data dan infrastruktur jaringan dari akses tidak sah, serangan siber, dan pelanggaran keamanan. Pentingkah keamanan jaringan? Tentu saja, keamanan jaringan sangat penting karena melindungi data dan perangkat dari ancaman siber. Keamanan jaringan juga membantu mencegah pelanggaran data yang dapat merugikan bisnis dan organisasi. Apa saja sih ancaman keamanan jaringan? Adapun ancaman keamanan jaringan sendiri yaitu yang pertama, malware, yaitu program yang digunakan penyerang untuk mengendalikan jaringan. Yang kedua, ada ransomware, yaitu program yang digunakan penyerang untuk mencuri data dan meminta tebusan. Yang ketiga, ada serangan DDoS, yaitu serangan yang bertujuan untuk membebani sumber daya jaringan. Yang keempat, ada injeksi SQL, yaitu serangan yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server. Yang kelima, ada phishing, yaitu penipuan melalui email yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti sandi atau nomor rekening. Yang keenam, ada serangan rekayasa sosial, yaitu serangan yang bertujuan untuk mencuri kredensial pengguna. Yang ketujuh, ada ancaman persisten tingkat lanjut atau APT, yaitu serangan canggih yang dilakukan oleh penyerang. Salah satu contoh kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh ransomware, yaitu kasus kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan 12 Maret pada tahun 2023. Kasus kebocoran data pernah terjadi pada pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Kebocoran yang terjadi pada 12 Maret tahun 2023 lalu itu diperkirakan membobol sebanyak 19,56 juta data yang kemudian dijual di situs dark web. Kasus ini pertama kali diketahui setelah hacker bernama Bjorka di Bridge Forums mengunggah konten dengan deskripsi BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 miliar. Akibat dari kebocoran data yang telah terjadi, yakni menyebarnya data-data pribadi milik pengguna BPJS Ketenagakerjaan, serta turunnya kepercayaan masyarakat atas layanan dan keamanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Cara mengatasi atau menyikapi kebocoran tersebut yaitu dengan identifikasi dan evaluasi sumber kebocoran. Yang pertama, ada audit sistem, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan aplikasi untuk menemukan titik lemah. Yang kedua, ada analisis insiden, yaitu menginvestigasi bagaimana dan mengapa kebocoran terjadi, termasuk memeriksa log dan jejak digital. Selanjutnya, ada perbaikan dan penguatan sistem. Yang pertama, penilaian keamanan, yaitu melakukan penilaian keamanan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menutup celah yang ada. Yang kedua, peningkatan kebijakan keamanan, yaitu memperbarui kebijakan keamanan, data, dan prosedur untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. Yang ketiga, pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang potensi risiko dan cara menghindarinya. Ada pula pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Yang pertama, yaitu pemantauan rutin, yaitu melakukan pemantauan rutin terhadap sistem untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Yang kedua, uji coba penetrasi, yaitu melakukan uji coba penetrasi secara berkala untuk menguji kekuatan sistem terhadap serangan. Yang ketiga, evaluasi dan pembaruan, yaitu menyalakan dan memperbarui strategi keamanan siber sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru. Kesimpulannya, untuk mengatasi kebocoran data memerlukan respon yang cepat, strategi yang efektif, dan langkah-langkah preventif yang solid.
Dengan mengikuti langkah-langkah kritis ini, perusahaan dapat meminimalkan dampak kebocoran data dan memperkuat sistem mereka untuk menghadapi ancaman di masa depan. Keamanan data yang kuat bukan hanya tentang perlindungan teknologi, tetapi juga tentang kesiapan dan respon organisasi terhadap risiko yang ada. Untuk melindungi data secara efektif, penting untuk mengintegrasikan strategi keamanan yang komprehensif dan terus-menerus memperbarui langkah-langkah keamanan sesuai dengan perkembangan ancaman dan teknologi. Demikian sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.